Oke, selamat siang. Kali ini saya bertemu dengan seorang pemilik pabrik herbal terkenal. Yaitu kita akan tanya-tanya ya ke testimoninya, apa yang telah dirasakan gitu ya. Jadi Bapak setelah membeli sup sayur ini, keluhannya apa Pak? Sup sayur ini cukup bagus. Pertama mungkin saya kurang meyakinkan bahwa apakah sup sayur ini bermanfaat atau tidak. Saya pertama awal untuk mencoba bagaimana khasiat daripada sup sayur tersebut. Ngetes berarti ya? Ya, betul. Ya, memang pemilik pabrik herbal kan berarti dia harus tes ya apakah benar apa enggak gitu ya. Karena pengetahuannya sudah banyak gitu. Pada awalnya, terutama untuk keadaan saya sendiri, saya adalah pengidap pradiabetes. Jadi saya akan berbicara mengenai diri saya sendiri. Pengalaman dari pradiabetes setelah meminum sup sayur 5 sayur ini, saya terkejut juga. Saya tidak tahu kenapa pada awalnya kok sampai berkhasiat sebegitu ampuh. Saya tes, karena saya tidak mudah percaya begitu aja. Jadi awalnya saya mencoba untuk melihat bahwa ini berkhasiat atau tidak. Maka daripada itu, saya yang mengidap pradiabetes selalu saya akan cek darah juga. Cek darah itu secara rutin, baik waktu puasa 12 jam dan atau setelah makan 2 jam. Berarti Bapak cek mandiri gitu ya? Ada bisa? Cek mandiri. Yang pada umumnya kita lakukan puasa itu harus di bawah 100 normalnya. Dan 2 jam setelah makan umumnya itu 140. Itu standarnya ya, batasannya ya, harus di bawah itu ya? Iya. Di atas 140 itu sudah mengidap pradiabetes. Kalau puasa di atas 100 itu sudah mengidap pradiabetes. Nah, setelah minum ini bedanya gimana Pak? Gini, pada awalnya saya tidak mengetahui asal mulanya. Cuma saya karena melihat kondisi bisa mengobati untuk obat pradiabetes untuk seseorang, saya mencoba juga setelah saya makan, yang pada umumnya memang saya juga menjaga. Awalnya itu saya menjaga begini, saya tidak makan yang ada kandungan gulanya. Oh, pola hidup dulu ya, dijaga betul-betul nggak ada gula. Nggak ada gula. Dengan mengkonsumsi beras hitam atau beras merah, dengan lauk pauk yang tentunya tidak mengandung gula sama sekali. Di situ ternyata bisa kita kendalikan gula itu, tidak melebihi 140 setelah makan 2 jam. Tapi sebelumnya minum sup sayur berapa kalau setelah menjaga makan? Setelah menjaga makan. Tapi nggak minum sup sayur? Saya ini maksudnya kalau saya sebelum minum sup sayur, saya tetap menjaga itu masih normal. Terus setelah saya makan sup sayur, saya mencoba khasiat sup sayur dulu. Saya dengan makan yang memang dilarang. Contoh, saya coba makan nasi kuning aja. Nasi kuning. Nasi kuning yang lauk pauknya itu memang umumnya manis. Nah, pengalaman Bapak kalau nggak minum sup sayur jadi naik berapa nih kalau makan gitu? Cuma memang karena saya pradiabetes, biasanya naiknya sampai 160, 170. Tapi dengan pengalaman yang ada ini, saya mau lihat bagaimana cara kerja sup sayur ini. Setelah saya makan nasi kuning, saya memang sengaja untuk coba untuk mengetahui apakah sup sayur ini berfungsi baik atau tidak. Yang menurut katanya, sup sayur ini bisa mengurangi diabetes, mengurangi gula di dalam darah. Setelah saya makan nasi kuning, tidak berapa lama lagi, kurang lebih sekitar 2 jam kemudian, saya coba tes. Ternyata naik menjadi 170-an. Nah, dan disinilah saya ingin mengetahui kenaikan ini begitu yang saya khawatirkan. Saya minum sup sayur 1 botol. Ya, saya langsung minum. 1 jam kemudian saya tes. Apa yang terjadi itu sungguh mengejutkan. Tahu-tahu hasil tes darah itu saya tes 2 kali. Itu turun 85. Jadi 85 berarti? Ya, 85. Walaupun sudah makan nasi kuning? Biarpun makan nasi kuning. Jadi tambah saya takut, ini kok sampai begini? Saya tanya ke dokter Sasa, ini kenapa sampai begini? Dokter Sasa memberikan alternatif biar itu coba Pak diteruskan aja, mungkin barangkali masih bisa untuk mengubah secara tidak langsung, pelan-pelan nanti akan membuahkan hasil yang baik. Tapi sebentar, ini bukan berarti ngasih saran kalau udah minum sup sayur bisa makan sembarang ya berarti? Berarti tetap harus jaga ya berarti ya mungkin ya? Jaga, jadi tadi percobaan jangan diikuti ya, jadi tetap harus pola hidup sehat ya? Satu penderita gula darah yang sudah terlanjur parah, itu berisiko untuk merusak jantung. Itu yang saya takuti. 80-90% itu semua penderita jantung. Itu awalnya dari diabetes. Jadi memang diabetes ini memang bisa jadi pintu untuk penyakit ke lain-lain ya. Jadi harus ditangani juga ya.
Betul, itu betul sekali. Jadi sup sayur ini memang tadi menurut Pak Rudi saya simpulkan ya, memang bermanfaat untuk membantu menurunkan diabetes, tapi juga pola hidup juga harus dijaga. Betul. Jadi ibarat sup sayur itu membersihkan racun, tapi jangan dimasukin racun lagi begitu ya. Betul, itu betul sekali. Oke. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga testimoni dengan Bapak ini bisa banyak membantu untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama yang di kasus ini sakit diabetes ya. Mungkin di sakit-sakit lain juga bisa untuk membantu, dan semoga bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih, sekian dulu Pak. Iya, sama-sama, terima kasih.